Orat duet Tom Haye dan Nathan akan kembali menarik. Tom Haye. Untuk posisi penyerang, Orat Ragnar bisa Mangun, ditempatkan di kiri Rafael dengan Struijk, Struijk di Ole tengah Romani. dan Wow, Ole di gilanya. kanan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Kalani Studio. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, dan juga saya mendoakan semoga sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys, semua bersama keluarga dan juga kerja yang bagus-bagus, yang sentiasa akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Oke, kepada yang turut sekarang ini pergi ke kantor dan sebagainya, bekerja itu kerja dengan baik dan juga membangun negara mengikut kewarasan akal fikiran kita guys. Oke, hari ini guys kita coba amati dan kita ikuti rapat-rapat ya, kita ikuti secara dekat ya perkembangan sepak bola Indonesia, karena sekarang ini akan menuju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sekarang ini siapa saja pemain yang akan masuk ke dalam timnas Indonesia, terutamanya kebutuhan di lini hadapan, di lini depan bagian serangan ini. Dan sekarang ini Yom Ki-hun, asisten pelatih kepada Sinteyong, melihat beberapa talenta baru dalam timnas Indonesia, sama ada di dalam negeri maupun di luar negeri, pemain keturunan ataupun pemain lokal, kedua-duanya punya kelebihan masing-masing. Jadi saya teringat dulu Indonesia ini punya penyerang-penyerang lokal yang sangat bagus sebenarnya, seperti Bambang Pamungkas, Eli Aiboy, Zos Solosa, dan beberapa pemain lainnya lagi ya. Kalau Bambang Pamungkas tuh guys, masa main di Malaysia, di Selangor dulu, dia menjadi pemain terbaik dan juga penjaring gol terbanyak ataupun pencetak gol terbanyak di Liga Malaysia, yang menunjukkan bahwa Indonesia ini punya talenta yang begitu banyak sekali, tetapi tidak dibangun, tidak digilap, tidak ada yang membangun para talenta ini dengan minda dan juga cara permainan taktikal mereka. Tetapi kini Indonesia punya asisten pelatih striker yaitu Yom Ki-hun yang akan membantu Sinteyong untuk membangun semua talenta-talenta ini. Jadi ini yang saya ingin reaksi pada hari ini guys, yang mana Yom Ki-hun terpukau makin banyak pilihan grade A. Pantaskah Jepang mulai waspadai Indonesia? Oke, bagaimana menurut video ini guys? Ayo kita sama-sama nonton bareng. Justin Hubner, Nathan Jo Aon, Ragnar Orat Mangun, Tom Haye. Di grup C, babak kualifikasi Piala Dunia round 3 suka tidak suka, timnas Jepang dan Australia adalah dua tim yang paling difavoritkan untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Hal ini lantaran kedua tim tersebut merupakan dua tim yang telah berpengalaman untuk bermain di ajang Piala Dunia. Bahkan dapat dikatakan sebagai kuda hitam yang dapat mengejutkan tim top dunia. Guys. Namun meskipun begitu, Indonesia yang sebelumnya jadi tim paling diremehkan secara perlahan terus memperkuat timnya. Kehadiran PAS jelas jadi kepingan yang membuat rival-rival kita di grup C makin waspada. Belum lagi beberapa tambahan pemain lain yang saat ini terus diupayakan PSSI. Lantas, apakah ini membuat Jepang mulai waspada pada timnas Indonesia? Kita akan ulas hal tersebut pada video berikut ini. Nah ini kita, kalau sekarang ini Jepang dan Australia itu sebagai kuda hitam, tetapi adakah Indonesia ini akan juga menjadi pelatih striker baru timnas Indonesia nanti? Yom Ki-hun sepertinya tak salah memilih untuk menerima tawaran Sinteyong guna jadi asistennya dalam melatih timnas Indonesia. Pasalnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh pelatih tim Garuda, Coach Shin selalu mengatakan jika Indonesia punya potensi besar untuk menulis tinta sejarah. Dan hal itu bukan tanpa alasan ketika skuad tim Garuda terus memperkuat timnya dengan berbagai cara. Mulai dari meningkatkan kualitas pemain di liga lokal, meningkatkan sarana dan prasarana layaknya training camp, hingga mendatangkan pemain grade A yang bakal menambah kekuatan secara signifikan timnas Indonesia dalam waktu singkat.
Tengok IKN guys, dia punya fasilitas makin sudah siap ya. Ada lebih 8 lapangan training center ya di IKN ini. Terbaru setelah melihat kualitas para pemain lokal di Liga 1, pelatih timnas Indonesia termasuk Yom Ki-hun mendapatkan kabar cukup gembira dengan bergabungnya Martin Paes, hingga beberapa pemain keturunan lain yang dirumorkan bakal menyusul Paes, di mana salah satunya bahkan dilaporkan sudah mengirim sekaligus melengkapi berkas sebagai WNI. Jadi, nama pertama yang disebutkan telah melengkapi proses pemberkasan sebagai WNI adalah Mauro Zylstra. Kabar ini sendiri disampaikan oleh Yusuf Nugraha yang berkomunikasi dengan Zylstra saat ditanya soal perpindahan warga. Oke guys, Yusuf Nugraha ini adalah YouTuber yang juga memaparkan berita-berita yang sangat-sangat akurat. Dia selalu menginterview ataupun mewawancarai semua pemain-pemain keturunan yang di luar sana. Jadi kalian bisa lihat, nonton sendiri. Di videonya banyak pemain-pemain yang diwawancaranya itu ingin membela timnas Indonesia. Oke, kalau dia yang melaporkan ini akurat punya berita ini guys. Warga negaranya menuju Indonesia, Zylstra ini menjawab kepada Yusa jika semua sedang berjalan dengan dirinya telah mengirimkan berkas ke Indonesia. Dan ya, dia berharap proses ini bisa berjalan secepat mungkin. Mantap. Sebagai info, Zylstra adalah penyerang tengah yang sangat tajam. Penyerang 19 tahun itu merupakan top skor kedua di kompetisi Eredivisie Under-21 musim lalu bersama Nick Nijmegen. Sebelum di musim ini ia hengkang menuju Volendam. Boleh tahan. Jelas jika Zylstra masuk, pelatih striker Yom Ki-hun bakal menyukainya. Mengingat potensi pemain ini sangat besar. Dia punya postur tubuh pun tinggi. Oh mantap, dia bisa mencetak gol sebegitu Oi, dia ini kiri kanan Zylstra Mauro ini. Selain Mauro Zylstra, kabar mengejutkan datang dari pemain potensial milik Ajax Amsterdam yang saat ini dipinjamkan ke Zwolle. Dalam laporan terbaru, Tristan ini mengatakan jika PSSI sudah dihubungi PSSI, calon pemain timnas Indonesia Tristan Goije alami cedera parah. Alamak, cedera pula guys. Telah menghubunginya. Laporan itu sendiri disampaikan oleh Yusa yang juga menjelaskan soal kabar buruk mengenai Tristan. Cedera Jadi fullback parah yang musim lalu tampil gemilang bersama Ajax Amsterdam tersebut harus mengalami cedera parah di awal musim ini. Pemain 19 tahun itu bahkan dilaporkan bisa menepi hingga 10 bulan akibat cedera yang ia alami saat laga kontra FC Utrecht. Jelas ini adalah kabar yang tak mengenakan. Tapi di sisi lain, ketika PSSI sudah menghubungi Tristan, ada potensi besar baginya untuk jadi pemain timnas selanjutnya di masa depan. Yang jelas, potensi Tristan sangat menarik, apalagi usianya baru 19 tahun. Masih muda Selanjutnya lagi. ada Kevin Dix. Pemain ini bagus, guys. Sejatinya sudah lama berhubungan dengan PSSI. Iya, sudah lama Tapi nih. entah kenapa, hingga saat ini Kevin Dix belum juga datang ke Indonesia. Padahal sudah cukup sering pemain ini memantau perkembangan timnas Indonesia. Di mana terbaru, ia bahkan ikut menuliskan pesan dan doa kepada Martin Paes yang tengah menjalani sidang FIFA. Play for Indonesia Martin Paes, tulis Kevin Dix saat itu. Terlepas dari belum bergabungnya Kevin Dix hingga saat ini, kami pikir Kevin ini adalah salah satu pemain dengan potensi gabung paling dekat dengan timnas saat ini. Oke guys, Kevin Dix ini antara pemain yang paling punya pengalaman yang baik ya dalam bermain sepak bola di Eropa, dan dia punya kelas yang bergrade A dan kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Dia juga pernah bermain dengan pemain-pemain ternama lah kan, macam Messi, dia pernah lawan tuh semua. Jadi antara pemain yang saya suka juga dia ini kalau masuk ke timnas Indonesia. Cuman mungkin dia punya ayah mungkin memikirkan lagi lain. Kalau Kevin Dix ini dia memang mau ke Indonesia, tetapi ayahnya mungkin yang ialah keluarga kan, perlu ada juga komunikasi yang baik untuk mereka menyatakan yang mereka ingin ke Indonesia, dan perlu ada persetujuan dari kedua ibu bapaknya. Mudah-mudahan kita doakan Kevin Dix ini dapat bersama timnas Indonesia ya.
Dan jika itu terjadi, lini belakang kita bakal mendapatkan kedalaman yang sangat bagus. Ya, bagus Kevin nih. adalah salah satu bek terbaik di Liga Denmark, di mana musim Bek lalu terbaik. ia bahkan ikut serta membantu FC Copenhagen untuk menumbangkan Manchester United dan Galatasaray Tengok. di fase grup Liga Champions. Dia lawan Manchester United dengan Galatasaray, guys. Gila, ini bukan calang-calang pemain ini. Nama keempat dan yang mungkin ini. paling diharapkan saat ini Paling adalah diharapkan Ole oleh Romeni. Jadi bergabungnya Martin Paes disinyalir bakal membuat Ole ini makin yakin untuk segera gabung ke tim Garuda. Pasalnya, Paes dan Ole ini memiliki hubungan pertemanan yang cukup baik. Oh. Ole pernah menjelaskan dalam interviunya bersama Football Trainer jika ia punya dua sahabat yang tengah berhubungan dengan timnas Indonesia. Yang pertama adalah Ragnar dan yang kedua dan adalah Martin Paes. Oh, Dan ini. ketika Paes akhirnya bisa membela timnas, kami pikir Ole akan semakin yakin dengan potensi bergabung ke tim Garuda. Betul. Apalagi ia sudah saling follow fallback dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mantap lah kalau Ole Romeni ini ada kan. Ini pun kira main kualitas tinggi juga nih. Kekuatan Grade A yang membuat Jepang waspada. Meskipun secara kualitas, Jepang tetap saja akan lebih diunggulkan dibandingkan timnas Indonesia. Namun jika 4 pemain tadi bergabung atau paling tidak Ole, Zylstra, dan Kevin Dix bergabung, kami pikir timnas benar-benar akan membuat Jepang waspada. Sekarang, coba lihat starting line up timnas dengan full Grade A. Dengan formasi 3-4-3, kita bisa memiliki kiper kelas All-Star MLS Martin Paes, yang tentu saja kualitasnya tidak perlu diragukan. Kemudian di posisi center back, kita bakal punya Kevin Dix, Jay Itzas, dan juga Justin Hubner. Mantap. Secara kualitas, Kevin kelas UCL, Jay kelas Serie A, dan Justin adalah pemain muda yang tengah berkembang. Sehingga kami pikir bertarung dengan perang Jepang bisa lah ya. Bisa. Posisi selanjutnya adalah flank Verdong, atau fullback kanan dan Sandy kiri. Walsh. Di mana di kiri, Calvin Verdong akan mengisinya, dengan di kanan kita bisa memainkan Sandy Walsh. Sedangkan di tengah, duet Tom Haye dan Nathan akan kembali menarik. Tom Haye. Untuk posisi penyerang, Orat Ragnar bisa Mangun, ditempatkan di kiri Rafael dengan Struijk, Struijk di Ole tengah Romeni. dan Wow, Ole di gilanya. kanan. Sebagai Ini info, guys, Ole tengok. ini memang lebih sering Kejap, kita tengok dulu ini. Kita tengok first 11, starting 11 ini. Kalau ini ngam lawan China ini. Kalau main di tempat yang dingin tadi tuh. China kan mau main di tempat yang dingin, bawa Indonesia jauh di tempatnya di Guangdong. Jadi kalau ini pemain-pemainnya, semua yang sudah biasa bermain dengan cuaca seperti itu, awaslah China menghadapi Indonesia ini. Ini antara starting 11 yang paling terbaik lah setakat nih. Oke guys, kita teruskan. Ragnar bisa ditempatkan di kiri, dengan Struijk di tengah dan Ole di kanan. Sebagai info, Ole ini memang lebih sering main dari sayap kanan di FC Utrecht, di mana pergerakannya yang menusuk bisa tengok. jadi kekuatan Masuk bagi pergi tim dalam. lawan. Gimana? Keren kan? Dengan starting ini, kami pikir Keren, Jepang memang keren benar-benar abis, akan guys. waspada pada timnas. So, kalau Jepang Keren aja banget waspada, ya. tim lain pasti juga kan? Gila keren banget guys ya. Dia punya starting 11 tuh main di cuaca dingin pun tidak ada masalah. Pentingnya kedalaman squad. Bagaimana meningkatkan kualitas? Langkah PSSI dan juga Shin Tae-yong untuk terus menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain grade A baru tentu jadi sesuatu yang menarik. Banyak orang mungkin akan mengatakan, ngapain sih datengin banyak-banyak pemain keturunan? Padahal di prospek udah melimpah. Jawabannya jelas, untuk kedalaman squad. Betul. Untuk mencapai mimpi Kedalaman dan squad. target besar, yakni menembus 100 besar dunia dan juga mencapai Piala Dunia. Indonesia butuh kekuatan yang dalam. Artinya, jika ada pemain yang cedera atau tidak bisa main itu. karena Kalau ada akumulasi, cedera Indonesia masih memiliki dan opsi menggantinya. akumulasi kartu. Hal inilah yang terkadang masih jadi masalah. Coba bayangkan, misalnya Tom Haye cedera. Siapa penggantinya yang memiliki level setara? Betul. Jadi itulah kenapa kedalaman squad ini terus dipikirkan oleh PSSI dan Coach Shin untuk ditingkatkan. Dan gak main-main, PSSI pasti akan mencari yang punya standar tinggi atau dapat disebut sebagai pemain grade A. Mantap. Ini pemikiran Bapak Erick Thohir dengan Shin Tae-yong ini. Dia jauh ke depan kan. Jauh ke depan. Sekarang, kita sih tinggal mendukung prestasi timnas. Yang pasti, kita sudah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di sepak bola dalam Betul. beberapa tahun terakhir.
Tidak hanya dari prestasi timnas, saat di level individu, pemain kita juga mulai mendapatkan kepercayaan. Bahkan di Inggris, seperti Nathan yang mulai dipercaya di Swansea, hingga Lino yang gabung ke Oxford. Di mana itu membuat saat ini ada 3 pemain timnas yang berkarir di Liga Inggris, Nathan, Lino, dan juga Elkan Bagot. Jelas, hal-hal seperti itu juga bakal membuat pemain bintang gak ragu lagi untuk bermain di timnas Indonesia. Mantap. Oke guys, Indonesia memang banyak pemain keturunan di luar sana yang punya potensi yang baik. Jadi Yom Ki Hun sangat tahu apa yang perlu dia lakukan dengan pemain-pemain yang punya potensi, dia punya talenta, dan juga dia hanya mengatur daripada segi taktikal ataupun teknik juga serangan untuk seorang penyerang itu bagaimana melakukan yang terbaik. Dan apa yang dikabarkan dalam video ini seperti pemain-pemain Maura Jelstra, Oli Romini, Kevin Dix yang sudah pernah diwawancarai oleh Yusan Nugraha, itu memang satu berita yang sangat akurat yang dipercayai, dan juga memang sebenarnya mereka ini semua sudah pernah berhubung dengan PSSI. Cuma saja sekarang ini bagaimana dokumentasi ataupun berkas yang mereka perlu selesaikan secara prosesnya step by step, dan persetujuan daripada mereka sendiri untuk membela timnas Indonesia ini mungkin akan mengambil masa yang tidak tahulah, mungkin lama sedikit ataupun tergantung kepada bagaimana pengurusan daripada pemain ini sendiri memikirkan secara cepat untuk mereka terus bergabung dengan timnas Indonesia. Sekarang ini memang dibutuhkan penyerang untuk Indonesia, dan kalaulah tadi kita nampak sendiri ya, starting 11 sebegitu, Martin Pais, kemudian Justin Hubner, J. Ejas, dan juga siapa lagi di belakang tuh, itu di bagian lini belakang. Sebenarnya di lini belakang ini banyak lagi, ada Jordi Amat, ada juga situ Rizky Ridho pun ada di situ, mungkin Ferrari pun ada di situ membantu. Tetapi kalau melihat kepada pemain-pemain keturunan ini tadi, main di tengah Tom Haye dan juga Nathan Jo, kemudian di bagian lini depan Orat Mangun, Rafael Strik, dan juga Oli Romini. Kalau di pertahanan tadi Kevin Dix ada juga. Kalau ini dapat disatukan semuanya, main di tempat yang dingin di China, itu tidak mempunyai masalah yang besar, karena Indonesia pemain-pemain yang ini tadi keturunan ini sudah biasa bermain di Eropa. Semua pemain yang bergrade A dan juga berkelas tinggi bermain di Inggris, di Liga Denmark, di Belanda, dan negara-negara mereka ini semua negara-negara yang sudah pernah bermain di Piala Dunia. Jadi sekarang ini guys, kita hanya mendoakan semoga semua prosesnya ini berjalan dengan baik, dan pemain-pemain lokal juga terus bersemangat untuk challenge kepada pemain-pemain keturunan ini juga. Jadi ini akan menjadi satu persaingan yang sehat dan sengit untuk pemain keturunan dan lokal nanti bersama-sama untuk membangun perkembangan sepak bola Indonesia ini. Dan mudah untuk Yom Ki Hun meneliti siapa saja penyerang yang betul-betul ada talenta dan digilap dengan bagus dengan taktik dan teknik yang baik oleh Yom Ki Hun ini nanti. Striker ini pasti akan muncul dalam 5 tahun ini yang sangat baik untuk Indonesia guys. Oke, itu saja video pada kali ini. Bagaimana pula menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya. Pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar dan juga like, jutaan terima kasih guys. Tanpa kalian saya tidak mampu untuk berkembang dalam channel YouTube ini. Kita berbicara terkait dengan sepak bola Indonesia ini. Kalian adalah penyemangat bagi saya untuk terus memberikan info-info terkait dengan sepak bola ASEAN. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.
Eskalani Studio.